Bayangin deh, ada sebuah sistem operasi yang jadi otak sebagian besar internet yang ngontrol robot-robot di pabrik paling canggih, bahkan alat yang membuat kalian nonton video ini. Itu sistem operasi juga lagi muterin bumi bareng para astronot dan jadi fondasi dari superkomputer tercepat. Ya, yang namanya adalah Linux. Tapi kenapa ya kalau gue nanya ke teman kantor atau kampus, hampir nggak ada yang pakai di laptop atau PC mereka. Dan kenapa Linux ini sepi? Mungkin lu mikir, gue nggak pakai Linux. Tapi sebenarnya lu tuh pakai. Setiap kali lu buka Google, streaming Netflix, atau bahkan sekedar geser-geser TikTok, lu tuh lagi interaksi sama Linux di belakang layarnya. Internet nih yang kita pakai ini, sebagian besar berdiri di atas fondasi Linux. Perusahaan teknologi raksasa kayak Google, Facebook, Amazon, bahkan Tesla itu sangat bergantung pada dia. Android nih, sistem operasi smartphone yang paling populer di dunia, itu dasarnya Linux. Smart TV lu nih, router wifi di rumah, bahkan ATM tempat lu narik duit, sering banget ditenagai sama Linux. Jadi, kalau Linux itu sebegitu powerful dan ada di mana-mana, kenapa di laptop pribadi kita dia kayak hantu yang jarang kelihatan? Jawabannya nggak sesederhana itu, dan ada kaitannya sama gimana sejarah dan filosofi Linux itu sendiri berkembang. Linux lahir dari seorang mahasiswa jenius bernama Linus Torvalds di awal tahun 90-an. Dia pengen bikin sistem operasi mirip Unix yang gratis dan open source. Filosofi open source ini artinya siapapun bisa lihat kodenya, dimodifikasi, dan bisa disebarin. Ini adalah kekuatan besar yang bikin Linux cepat berkembang, didukung ribuan developer di seluruh dunia. Tapi, filosofi ini juga yang ngebentuk jalannya. Sementara Microsoft dan Apple fokus ngebangun sistem operasi buat konsumen umum yang gampang dipakai. Dengan interface grafis yang cantik, Linux justru berkembang pesat di kalangan pengembang, server admin, ilmuwan, dan insinyur. Buat mereka, Linux itu surga. Kayak kestabilannya, keamanannya, fleksibel, dan bisa diutak-atik sesuka hati. Di awal-awal, pengalaman pakai Linux di desktop itu emang menantang banget. Instalasi yang ribet, driver yang susah dicari, atau aplikasi yang gak kompatibel kayak di Windows bikin pengguna awam malas duluan. Bahkan di dunia gaming, Linux sering jadi anak tiri karena developer game lebih fokus ke OS Windows. Jadi, apa aja hambatan utama yang bikin Linux susah nangkring di laptop kita? Yang pertama, aplikasi. Sebagian besar dari kita udah biasa sama Microsoft Office, Adobe, Photoshop, atau game-game gede yang cuma ada di Windows atau macOS. Meskipun Linux punya alternatif open source kayak LibreOffice atau GIMP, atau ada teknologi kayak Proton buat gaming, mereka seringkali nggak 100% identik atau nggak user-friendly buat pengguna yang udah biasa sama ekosistem yang dominan. Kedua, kompatibilitas hardware dan driver. Meskipun ini udah jauh membaik, kadang masih ada masalah sama driver tertentu, terutama buat hardware baru atau spesifikasi kayak kartu grafis terbaru atau webcam tertentu. Buat pengguna awam, ini bisa jadi deal breaker. Ketiga, persepsi dan kebiasaan. Kita udah terkebiasa sama Windows atau macOS dari kecil. Belajar hal baru itu butuh usaha. Banyak orang gak ngerasa perlu beralih kalau yang mereka pakai udah jalan. Dan seringkali ada persepsi kalau Linux itu rumit, cuma buat para ahli komputer atau hacker aja. Tapi perlu diingat, Linux di desktop itu juga terus berevolusi. Ada banyak distro, kayak varian Linux yang super user friendly, kayak Ubuntu, Linux Mint, atau Zorin OS. Chromebook yang makin populer di dunia pendidikan juga dasarnya dari Linux. Linux juga punya banyak keunggulan yang mungkin bikin lu tertarik nyobainnya. Yang pertama, keamanan superior. Linux jauh lebih tahan banting dari malware dan virus dibanding Windows. Kedua, stabilitas dan performa. Linux terkenal dengan stabilitasnya dan jarang banget crash. Dan karena lebih ringan, Linux bisa bikin komputer lama lu kerasa kayak baru lagi. Dan terakhir, pintu gerbang ke dunia teknik. Belajar Linux adalah gerbang penting kalau lu tertarik sama programming,
server management, data science, atau cyber security. Jadi nih, meskipun Linux mungkin sepi di desktop teman-teman lo, jangan lupain kalau dia adalah raksasa yang gak terlihat, fondasi dari hampir semua teknologi yang kita pakai tiap hari. Mungkin udah saatnya lo buka diri, nyoba sesuatu yang baru, dan ngerasain sendiri kekuatan serta kebebasan yang ditawarin sama Linux di laptop lo. Siapa tahu lo nemuin niche baru yang lebih produktif atau bahkan lebih asik. Menurut lo tertarik gak sih nyobain Linux setelah nonton video ini? Atau mungkin lo udah pakai Linux duluan? Share pengalaman lo di kolom komentar.